Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ikhwah, kita lanjutkan fiqhu bulughil maram. Masih di seputar janaiz atau jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis dari kitab Bulughul Maram ke-477, yaitu tentang tajridul mayyit lil ghusl, menelanjangi mayat untuk dimandikan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah beliau berkata, lamma aradu ghuslan nabi, ketika orang-orang hendak memandikan nabi, qalu, mereka saling berkata, wallahi mata nadri, demi Allah kami tidak tahu bagaimana caranya. Nujaridu Rasulullah kama nujaridu mautana amla, apa kami menelanjangi Rasulullah seperti biasanya atau tidak? Ya, kali ini yang akan dimandikan adalah jasad Rasulullah. Mereka masih belum mendapatkan info bagaimana cara memandikan jasad Nabi, apakah sama dengan orang biasa? Ini yang mereka kurang mengerti, ya. Jadi hadis panjangnya begini, falammakhtalafu, ini potongan hadis, maka ketika mereka berselisih, alqallahu alaihi nauma, maka Allah menakdirkan mereka ngantuk yang sangat, ya, pada masing-masing yang hadir. Hatta maminhum rajulun illa wadhiknuhu fi sadri, sehingga tidak ada yang hadir di rumah Rasulullah itu seorang pun, melainkan dagunya ditekuk ke dadanya, begitu. Dagunya nih sampai nempel ke dada, saking ngantuknya. Ya, itu qadarullah begitu. Summa kallamahu mukallimin nahiyatil bait. Tiba-tiba ada yang bersuara. Di pojok ruangan ada yang bersuara. La yadrun man huwa. Kami tidak tahu siapa dia. Tiba-tiba ada suara, anigsilu, mandikanlah Nabi wa alai thiyabu, dengan mengenakan pakaiannya. Singkatnya jangan ditelanjangin. Faqamu ila Rasulillah faghasalahu wa alai qamisu. Maka mereka pun memandikan Nabi dengan pakaiannya. Ya, airnya dikucurin dari balik bajunya, dari sini. Jadi pakaiannya nggak dibuka. Yasubunal ma fawqal qamis. Mereka menyiram air dari balik sininya nih, lubang sini. Wa yudallikun bil qamis, kemudian digosok-gosok berikut bajunya. Digosok-gosok, jadi nggak dibuka. Duna aidihim, tanpa menyentuh tangan mereka. Wa kanat Aisyah taqul, Aisyah berkata, lawistaqbaltu min amri mastadbartu maka salahu ila nisa. Kalau saya tahu caranya begitu, saya nggak suruh orang lain angguran istri-istrinya. Kata Aisyah, kalau saya tahu caranya, ya, kami semua istri-istri akan melakukannya. Jadi kalau menurut Syekh Utsaimin, sampai pun setelah kematiannya, ya, masih ada mukjizat.
Nabi masih punya mukjizat sampai dengan kematian. Karena kematian itu kan berhenti. Ya, mukjizat Nabi itu berhenti setelah dia wafat. Tapi Rasulullah terakhir mukjizat yang didapat oleh sahabat itu ada suara yang memberitahu cara memandikan beliau. Jadi tidak ada rupa, tidak ada satupun sahabat yang tahu sumber suara siapa. Sebab kalau ada kan mereka akan bercerita, saya pernah mendengar gitu kan, Rasulullah bersabda, bla 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 bla. Tidak ada seorang nabi melainkan dimandikan dengan begini. Gak ada yang tahu. Waduh, belum tahu ini. Tiba-tiba ada suara, mandikanlah dengan tetap mengenakan pakaian. Nah, jadi mereka memandikan pakaiannya nggak dilepas. Kesimpulan. Al-hadis dilalatun ala anna laisa ka ghairi mina mauta. Rasulullah, hadis ini menjadi dalil Rasulullah tidak seperti orang biasa. Yang kedua, innal mayyita idza ghusila yajibu ala yumassud auratu ila bilasi thawbib ala yad. Mayit apabila dimandikan wajib, kata di sini ya, wajib jangan disentuh auratnya kecuali mengenakan lapisan. Kita pakai sarung tangan ya. Jadi nggak boleh langsung gitu. Nggak boleh tersentuh langsung. Tapi ini auratnya saja. Auratnya. Inna qaula Aisyah radhiyallahu yahtamil umuran anna nikah min azwaji lam yanqati. Ucapan Aisyah ini memberi gambaran, memberi petunjuk bahwa nikah itu tidak putus karena kematian. Jadi ada mazhab yang mengatakan dengan salah satu pasangan itu, salah satu dari pasangan meninggal berarti pernikahan sudah putus. Ya, jadi seakan-akan bukan muhrimnya lagi. Tapi ternyata tidak. Jadi tetap masih hidupnya saja boleh telanjang, apalagi matinya. Jadi istri kita boleh memandikan kita. Bahkan dia boleh melihat segalanya dibanding orang lain. Ya, karena masih hidup aja boleh gitu, apalagi sudah meninggal. Cuma orang berbeda pendapat, apakah setelah meninggal itu masih terikat, pernikahannya masih terikat atau enggak. Kalau menurut saya orang Islam itu terikat sampai akhirat. Sampai akhirat nanti. Sebab ada ayat mengatakan walladzina amanu. Ya. Orang-orang yang beriman kemudian diikuti keluarganya dalam surat apa itu? Surat Az-Zariyat ya. Innalladzina amanu tsumma saya lupa. Maka akan dipertemukan alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ini ada ayatnya. Kita cari ya ayatnya. Kalau nggak salah surat 51. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Alhaqna. Oh, nggak ada sih. Alhaqna bihim. Alhaq. Nah ini. Surat 52 ayat 21. Walladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Wattaba'nahum dzurriyyatuhum. Diikuti oleh zuriat anak-anaknya. Diikuti dengan apa? Ya dengan iman juga. Biimanin, dengan keimanan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka kami akan pertemukan zuriatnya. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami tidak kurangi sedikit pun. Nah ini tapi di sini sebutnya zuriat, bukan istri ya. Bukan istri. Nah. Jadi keluarga kita tidak berhenti di dunia saja, sampai di akhirat. Jadi ujung-ujungnya bidadari surga ya istri Anda itu. Cuma di sana dipoles, ya tentu sama dengan kita, berubah menjadi ganteng lagi.
Mereka juga berubah cantik lagi. Seperti dulu Anda pernah tertarik. Kalau sekarang ya terpaksa lah, karena udah lama bagaimana sih? Mau ganti lagi juga udah nggak kuat. Nggak kuat segala-gala. Tapi kalau saudara diberi kekuatan seperti dulu bujangan, wah mungkin ya mikir-mikir. Mungkin mikir-mikir ya. Nah, kita lanjutkan kesimpulannya. Jadi ini menjadi zona perbedaan pendapat, apakah pasangan suami istri salah satunya meninggal, hubungannya terputus atau tidak. Kalau menurut tadi surat 52 ayat 21, orang yang beriman diikuti keluarganya, maka kami akan pertemukan keluarga itu. Asal sama-sama iman. Dalam Quran itu ada dijelaskan istri ya pasangan yang di dunia pasangan, di akhirat pasangan. Ada yang di dunia berpasangan, di akhirat tidak. Itu dengan menggunakan istilah yang berbeda dalam Quran. Contohnya kata zaujun, pasangan, itu dunia akhirat. Ya, tapi ada perempuan yang dulu menjadi istri, di akhirat tidak. Itu digunakan istilah imra'atun. Contohnya imra'atun Nuh. Ya, jadi digunakan istilah oleh Allah Subhanahu wa taala bukan istri tapi perempuannya Nuh. Nah, kalau disebut zaujun, istrinya berarti dunia akhirat. Ada juga yang suaminya nggak benar, istrinya benar, yaitu Fir'aun. Suaminya nggak benar, istrinya benar, maka istrinya masuk surga, suaminya enggak. Ada yang dua-duanya, seperti Nabi Ibrahim, sukses ya, semua anak-anaknya jadi nabi, istrinya juga dikenang dengan diperingati setiap umrah dan haji, yaitu sa'i. Sa'i itu perempuan pelakunya, bukan Ibrahim. Siti Hajar. Ya. Jadi bukan teladan Ibrahim itu teladan perempuan. Yaitu Hajar. Ketika mencari air, nah itu dikenang dengan sa'i. Jadi perempuan juga ada yang jadi perilaku mereka ada yang dijadikan teladan oleh kita. Ya, sebab di dunia Islam perempuan yang pertama kali beriman itu perempuan. Yang pertama kali syahid di dunia Islam perempuan. Jadi jangan gegabah. Mereka punya keimanan juga lebih unggul. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu lebih ramai pengajian perempuan. Ibu-ibu lebih kompak. Buktinya seragam dia. Ya, laki-laki jarang seragam. Yang menjadi ciri khas ibu-ibu itu satu seragam, yang kedua arisan. Di laki-laki jarang. Arisan. Di mana-mana ibu-ibu arisan sama seragam. Kasih itu. Ya, enggak. Istilahnya kalau menurut saya sih kesepian sih. Mereka di rumah terus tuh sepi. Kalau kita kan kebetulan bolak-balik dari sini ke tempat kerja kan. Jadi ada gawe, ada pemandangan, melihat view. Kalau mereka di situ-situ ya tembok ke tembok, ruang ke ruang. Dapur ke kamar, ruang tamu, apalagi rumahnya sesek ya. Buka pintu udah jalan. Belakang jalan, depan jalan. Sempit. Maka wajarlah kalau mereka sudah pengalaman, tahu trik-triknya, dia menuntut haknya. Wajar gitu. Kalau dikurung terus juga masih muda nggak ada masalah. Tapi kalau udah tua, kurang gerak itu sakit. Jadi Anda juga harus memberi hak. Kalau di dalam terus cepat mati. Diam aja gitu. Iya, semakin cepat.
Dan saat kita hidup, kita tidak berhitung. Ya, kita tidak berhitung karena kita enak. Udah lama, bosen. Tapi saat dia tiada, Anda kelimpungan. Percaya deh. Jangan dijajal, jangan. Jangan dijajal. Anda kelimpungan. Jadi mondar-mandir, kayak kehilangan arah. Itu saya sudah pantau berapa banyak. Jadi saya bukan ngomong itu. Biasa. Saya bahkan pernah wawancari saben hari ribut. Salah satunya ninggal kan nggak ribut lagi kan, nggak ada lawan bicara kan. Saya tanya enak mana, nyaman mana dulu dengan sekarang. Kalau dulu kan suka ribut, sekarang udah nggak ribut lagi. Iya meskipun ribut enak dulu kata dia. Ya itu tapi dia rasakan setelah itu. Setelah nggak ada, kan nggak bisa diputar balik lagi. Ya jadi sayangilah keluarga kita, semoga berakhir bahagia dunia akhirat. Itu aja. Kita lanjutkan. Qala Ali radhiyallahu an, "Ausan Nabi alla yaksilu ahadun ghairi." Kata Ali, Nabi pernah wasiat jangan ada satu orang pun yang memandikannya kecuali aku. Ali pernah mendengar wasiat Nabi. Nah ini inklusif ya, eksklusif, eksklusif Ali yang tahu, orang lain nggak tahu. Jadi itu dibuka setelah beliau wafat. Faqasalahu wa kana ala yadi khirqatun. Maka Ali yang memandikan beliau dengan mengenakan sarung tangan. Faqasalahu fa adkhala tahta qamis faqasalahu. Jadi dirogoh ya. Karena ini nggak dibuka jadi dirogoh. Tangannya masuk lewat ini. Ghuslul mar'ah al-maitah. Sekarang memandikan perempuan yang sudah wafat. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha qalat dakhala alaina nabi wa nahnu nughassil ibnatahu. Suatu saat Nabi menjumpai kami sedang memandikan anak perempuan beliau, ya. Kan anak putri beliau kan Ummu Kulsum sama satu lagi Zainab ya. Kan meninggal duluan. Ruqayyah ya, istri dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Faqala ihsalnaha thalathan aw khamsan aw aktsar min dzalik. Rasulullah menuntun mandikanlah dia dengan 3 atau 5 atau lebih dari itu. Ini kalau pakai gayung, kalau pakai selang ya susah dihitung. 1, 2, 3 masa begitu. Kalau dulu pakai gayung. Kalau kita kan sekarang sudah lebih baik ya, pakai ledeng. Jadi pakai ledeng itu lebih irit ya. Jadi ledeng tuh bagian tubuhnya kocorin, bersihin langsung. Jadi kalau pakai itu kayaknya, wow, poros ya. Tapi ngitung nggak itu? Hah? Enggak ya? Main. Ini sampai bayurannya ada hitungannya, siraman. Harus ganjil, 3 atau 5. Nah ini kalau dipandang oleh orang di sana dengan di sini, ya mungkin di sana krisis air gitu kan. Paling jawabannya gitu. Kalau kita banyak ngapain harus ngitung-ngitung. Paling begitu. Tapi orang yang beranggapan harus persis Rasulullah, berarti itu hitungan itu pun sunnah. Gitu cara pandangnya. Jadi sampai apapun yang disampaikan oleh Rasulullah, tidak menggubris banyak atau tidaknya. Itu adalah sunnah. In ra'aituna dzalika bi ma'in wasidr, dengan air dan bidara. Kita pakai bidara nggak? Pakai ya? Belinya di mana tuh? Oh banyak. Ya. Wa ja'alna fil akhirati kafuran, dan masukkan kafuran. Kafuran ini apa? Kapur barus. Ya akhirnya. Ya itu supaya nggak bau ya. Kamper. Au syai'an min kafur, atau sejenisnya. Pokoknya yang membuat tidak bau. Ada lagi cengkeh.
Kalau di kalangan orang kafir tuh ada apa gitu mereka. Jadi supaya mereka lebih tahu hal-hal yang bikin wangi. Terus diformalin kalau mereka. Satu hal yang saudara harus perhatikan, sekaya apapun, sekuasa apapun, dia tidak bisa membeli nyawa. Itu satu hal yang kita harus catat. Kalau nyawa itu bisa dibeli karena kesolehan, tentu Nabi tidak wafat. Kalau nyawa bisa dibeli dengan kekayaan, tentu Pak Harto tidak akan meninggal. Ada lagi Carlos ya, yang Filipina, Marcos, kaya raya, dia wafat juga. Terus yang punya Indo, saking nggak maunya dengan Indonesia karena orang Indonesia benci sampai dia dikubur di Singapura. Tapi mati juga ujungnya. Maksudnya sekaya apapun yang kita patut catat, sekuasa apapun pada akhirnya wafat. Gak ada yang bisa menahan. Apalagi kita gitu. Yang kita patut catat, semewah apapun perayaan, sekuasa apapun, berakhir dengan kematian. Nah inilah, jadi kalau kematian bisa dicegah dengan kesalehan, tentu Nabi tidak wafat. Dan gak semua Nabi itu wafat seperti yang ideal yang kita bayangkan. Seperti Nabi Sulaiman, matinya berdiri. Nabi Sulaiman. Coba, itu kan kalau menurut kita, ngenes itu. Wa ma ya'lamu mautahu illa dabatu minal ard. Tidak ada yang mengetahui kematian Nabi Sulaiman kecuali karena serangga yang menggerogoti tongkatnya. Bayangin dong, mati nggak ada yang tahu. Wah nggak tahu. Rayap menggerogoti kayu kan, saya pikir butuh waktu seminggu. Kayaknya nggak ada seminggu juga. Wah itu. Bayangin itu. Terus Nabi Musa meninggal, itu tidak terpenuhi targetnya. Maksudnya misinya, ya. Jadi planning yang dibebankan kepada Nabi Musa harus menguasai Palestina. Sebelum beliau sampai Palestina, kematian datang. Maka itu dia kesel, kan ditonjok tuh. Malaikatnya kan ditonjok itu. Sampai matanya nyoplok. Lari dia kepada Allah. Ya Allah, ini belum siap. Datengin lagi, kematian gak bisa ditolak oleh siapapun. Nah itu kita mendapat peringatan keras dari sini ya, peristiwa ini. Jadi kalau bisa ditolak dengan kesalehan, tentu nabi-nabi bisa nego. Silakan balik lagi kamu dipulihkan oleh Allah, balik lagi ke Nabi Musa. Bilang, inilah kematianmu. Kalau kamu ingin lebih lama, maka letakkan tangan kananmu ke punggung domba. Rambut yang tertutup, itulah tambahan umurmu. Ya nggak tahu ini berapa ukurannya, tahun apa hari yang ketutup. Iya, itu yang tertutup ini oleh telapaknya. Ini apa hitungannya hari? Apa saya nggak tahu nih satuannya. Ya, satu rambut itu, satu helai itu dihitung apa itu nggak dijelaskan. Terus kalau sisanya gimana? Ya kematian. Nggak ada yang bisa menolak kematian. Kata malaikat. Jadi kamu pilih. Mau sekarang apa nanti? Nabi Musa akhirnya milih, udah sekarang aja lah. Karena kalau milih nanti itu KW2. Artinya kamu ada ngeyel. Gitu. Jadi bukan gelombang pertama gitulah. Kalau orang lulus di gelombang pertama kan lebih tinggi daripada gelombang kedua. Cuma saya ada permintaan. Karena misi tidak tercapai menguasai Palestina. Tolong wafatkan aku di depan gerbang kota Palestina. Begitu permintaannya. Katanya begitu. Kemudian dia meninggal di tapal batas. Di batas kota. Katanya gitu. Nah, Rasul kita berbeda. Berhasil dia. Karena apa? Misinya adalah Fathu Makkah. Makanya beliau pidato, sepertinya saya nggak akan lama lagi. Karena udah tercapai target.
Saya nggak lama lagi. Boleh jadi tahun depan saya tidak bisa bersama kalian. Nah betul, itu bulan haji, bulan 12 kan? Kemudian bulan 3 beliau wafat. Selisih 3 bulan setelah beliau pidato terakhir, beliau wafat. Tapi itu semua yang beliau sabdakan terjadi kemudian, mukjizat. Seperti itu lagi macul, ada api, Persia akan kita kuasai. Maju lagi, Romawi sebentar lagi. Makanya orang ketawa, mimpi kali kamu. Ya seperti kita lah sekarang, Pak Umar macul, Amerika minggu depan. Maju lagi, Cina bulan depan. Wah, yang benar. Mimpi kan, itulah. Jadi mimpi Rasul itu semua jadi kenyataan. Yang disebut mimpi, yang dikatain mimpi, orang-orang nggak percaya, itu terjadi. Sehingga sulit untuk menolak kebenarannya. Karena ada kebenaran-kebenaran yang nggak mungkin bisa dibuktikan, yaitu gaib kan. Tentang mizan, tentang hisab, nggak bisa dibuktikan kan sama kita. Tapi apapun yang dikatakan oleh Rasulullah tentang dunia ini terjadi. Bakal begini, bakal terjadi. Jadi kalau melihat sahabat-sahabatnya yang begitu itu, ya pertama banyak yang buta huruf. Masa iya bisa menguasai dunia? Kan nggak mungkin. Ya kan? Saudara banyak, kalau kita mending sekolah. Kita aja nggak bisa menguasai dunia, udah berapa? Tapi ini buta huruf. Kebanyakan buta huruf. Kita ingat waktu perang Badar. Salah satu tebusan perang itu adalah kamu boleh lepas asal mengajari 10 orang. 1 berbanding 10. Satu di antara kalian harus bisa meluluskan 10 orang Islam sampai bisa baca tulis. Kan gitu kan? Yang ngajari orang kafir. Itu perang Badar. Perang pertama dalam Islam kan perang Badar. Bayangkan itu, setelah itu kemudian 13 tahun pemimpin dunia. Dalam hitungan 13 tahun. Kan cuma 13 tahun kan? 10 tahun ya? 10 tahun di Madinah. Itu tahun pertama itu perang Badar. Tahun pertama Hijriah. Tahun 11 Rasulullah sudah menguasai Mekah. Berikutnya Abu Bakar Siddiq luas. Umar lebih luas lagi. Sampai Umar itu sudah menguasai Palestina seluruhnya. Umar. Maka ketika itu namanya Masjid Aqsa, itu masih tempat sampah. Jangan dikira masjid, itu tempat sampah di zaman Umar. Jadi oleh Yahudi, masjid ini ditutup. Memang Yahudi dari dulu tuh bejat ya. Jadi tempat suci itu sampai dijadikan tempat sampah. Dikorek lagi. Ini adalah Masjid Aqsa. Nah itu di zaman Umar. Nah Umar lah yang pertama kali. Kita lanjutkan. Sanian, kesimpulan. Inna ghasal mayit fardu kifayah. Memandikan mayit adalah fardu kifayah. Fardu kumulatif. Ya, bukan fardu ain. Kalau fardu ain semua harus melakukannya. Orang demi orang, individu. Tapi kalau fardu kifayah, fardu kumulatif. Kalau sudah ada yang melakukannya, maka yang lain bebas. Tapi kalau semua berpikir begitu, nggak ada yang melakukan nantinya. Nggak ada yang melakukan, kan? Ketika orang berkumpul traveling, dia berpikir bahwa ini enggak ya, sabun cuci enggak ya? Paling juga orang lain udah bawa, sehingga dia nggak bawa. Ternyata orang itu juga begitu, temannya. Semua datang nggak ada yang bawa satupun. Nah ini jelek. Seharusnya kita lebih baik, bawalah. Kalaupun dia bawa ya nggak masalah. Ya, lebih banyak lebih bagus daripada menghadapi kenyataan tidak ada yang bawa. Itu kita jangan berspekulasi yang terburuk. Kita harus cari spekulasi yang terburuk. Jangan yang terbaik. Nadban fal itar makmurun bihi. Kalau bisa menyiramnya itu dengan siraman yang witir.
ganjil 1, 3, 5 dan seterusnya. Wasalas makmurun biha nadban. Tapi kalau 3 itulah yang ideal. Wal masyhur indal jum'ah anna ghusla ta'abudin. Menurut ulama, memandikan jenazah itu adalah ta'abudi. Ta'abudi itu ritual. Sifatnya ritual. Ya, kalau ritual sama dengan najis menurut saya. Mencuci najis itu ritual. Benar nggak? Bukan, najis itu ritual. Kita kencing, kita keluarin. Kan ritual itu. Sebab yang di dalam kan najis. Gara-gara dia keluar, kita cuci. Benar nggak? Kencing atau ini darah kan najis tuh. Kalau keluar. Kalau masih di dalam kan nggak najis. Dibawa-bawa sama kita. Jadi kita nurut aja pada Allah. Cuci. Jadi kalau saudara, ada orang saudara kita yang kebetulan nasibnya kurang beruntung, contohnya dia kencing terus, beser, nggak lagi bisa dibersihin, nggak bisa lagi tahan, ya itu namanya ritual. Dia nggak ada pilihan, nggak ada masalah. Beser, nggak bisa ditahan, ya karena bisa jadi kantung kencingnya ini iya, dol. Bisa jadi tanda-tanda diabetes. Tanda-tanda diabetes itu kan susah menahan kencing. Ya, karena katanya setiap detik ya, ginjal kita itu bisa menyaring 1 tetes, 1 cc. Ya, 1 cc air. Jadi kalau kita udah kencing, kurang lebih sejam lagi, di dalam itu sudah ada 60 cc. Itu kurang lebih. Nah, kalau belum waktunya sudah keluar, berarti itu ada kelainan. Kita harus, ya bocor gitu. Katanya si laki-laki daya tampungnya lebih banyak daripada perempuan. Jadi 250 cc apa gitu. Jadi kira kurang lebih 250 menit ya. Semenit katanya 1 cc. Jadi kurang lebih 250 menit. Kita bisa bertahan 4 jam. Katanya begitu. Kalau nggak bisa tahan, keluar terus, nah itu berarti ada gangguan. Ya semualah, proses penuaan tidak bisa dibohongi. Kan Rasulullah mengatakan, fatadawu, berobatlah, fa inna likulli da'in dawa. Setiap penyakit sudah ditakdirkan ada obatnya. Kecuali 2. Illal haram wal maut. Kecuali penuaan dan kematian. Itu nggak bisa. Ya, proses penuaan, sel-sel tubuh kita sudah lemah. Tidak bisa berkembang seperti dulu. Kalau sel tubuhnya berkembang di luar batas, jadilah kanker. Kanker itu kan penumbuhannya tuh di luar batas, numbuh terus itu, jadi berkembang. Jadi kurang salah, lebih salah. Nah, itulah berakhir dengan kematian. Kemudian kedua, istihbabu sidr fi ghusl mayyit wa muttafaqan al sibabi wa yakunu fil mar'a wajibah wa qila yajuzu fiha. Dianjurkan cairan yang digunakan untuk memandikan mayit itu bercampur dengan bidara. Wa yakun fil marratil wajibah. Sekali mah itu. Ya, sekali mah wajib gitu. Nah, sisanya berapa kali? Nah, itu tidak menjadi wajib. Jadi sekali wajib. Atau basuhan pertama atau terakhir biasanya terakhir ya. Yang ketiga, istiwa syai' min kafur fil ghaslatil akhirah. Dianjurkan memasukkan kafur ya, kamper di basuhan terakhir. Maksudnya supaya nggak bau ya. Kamper. Saya juga mendapat pengetahuan manfaat lain dari kamper. Jadi suatu saat ada orang mau disunat, mau masuk Islam sunat dulu. Tapi si mantrinya ini menunda sunat. Kan kami yang nunggu lama itu kan, lama itu. Ada apa lagi sih kok? Kenapa nunggu-nunggu? Nah, ini lain, Pak Ustadz, lain gitu.
keras. Bukan mengeras, dipegang-pegang dia ngembang. Jadi oleh mantri itu dikantongin kamper. Kantongin kamper, saudara. Jadi kamper itu ada kaitannya dengan itu. Membuat lembek. Nah, makanya hati-hati gitu ya. Kalau naruh kamper terlalu lama itu bisa efeknya. Saya baru tahu. Oh gitu ya, si mantri tahu aja. Tapi yang menangani itu Bidan Kusnia waktu itu. Waktu beliau masih hidup ya, tapi beliau orang baik. Saya baru kenal itu. Saya marahin. Bu, ibu nggak boleh masuk. Ini kan bukan muhrim. Jadi dia ikut menangani. Nggak apa-apa Ustadz. Nggak apa-apa gimana, ini menurut hukum nggak boleh. Saya keras waktu itu. Kan dia yang menangani, soalnya dia bidannya. Salahnya yaitu sunat yang menangani bidan. Nah, gimana itu? Baru kali itu saya. Jadi beliau dulu menangani. Jadi banyak kegiatan sosial lah. Yang keempat, at-tabarruk. Mana ini? Li'ana yutayyib mayit, karena masih ketiga ya. Karena kamper itu bisa mewangikan mayit. Wa yasalabu badanuhu wa yubaridu. Badannya itu mesti diletakkan di suatu tempat yang tidak berubah ya. Kemudian didinginkan wa yamna isra fasadi. Jadi bisa mengeraskan badannya katanya. Kamper itu bisa mengeraskan badan apa ya? Dan bisa mendinginkannya. Wa yamna isra fasadi, memperlambat kerusakan. Ya seperti fungsinya kayak formalin kan, kamper itu katanya. Au yatabana ikramahu, atau menjamin pemuliaannya. Ya jadi tidak menimbulkan bau ya. Yang keempat, at-tabaruk bi athari salihin wa libasihim ma'i jawazi takfinil mar'a fi thawbi rajul. Kita diminta untuk tabaruk, mengalap berkah dengan atharus salihin, bekas-bekas orang salih. Walibasihim, dan pakaian. Ya, seperti Nabi Abdullah bin Ubay punya anak saleh. Beliau wafat. Lalu Nabi diundang untuk menyalatinya. Sebelum menjelang beliau takbir, turun ayat wala tusalli ala ahadim minhum mata abada, surat 9, yang melarang menyalati Abdullah bin Ubay. Anaknya pun menangis. Ya Rasulullah, kalaupun ayah saya tidak bisa diselamatkan, tolonglah beri salah satu pakaianmu untuk menjadi pakaiannya. Siapa tahu pakaian ini akan melindungi beliau dari neraka, setidak-tidaknya mengurangi. Nabi pun nggak tega, dikasih salah satu jubahnya untuk pembungkus Abdullah bin Ubay. Ya, atas permintaan anaknya. Tapi tetap karena ayat melarang beliau menyalati, beliau tidak sholat. Tuh, ya, ada ayatnya surat 9. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Surat 9 ayat berapa tuh? Wala tusalli. Wala tusalli. Tusolli apa wala takum ya? Ah ya, surat 9 ayat 84. Wala tusolli ala ahadim minhum mata abada. Janganlah Anda sholatkan salah seorang di antara mereka yang mati, sudah mati tapi. Ya, jadi seseorang bisa disebut kafir kalau sudah mati kafir. Tapi kalau masih hidup jangan. Jadi Islam menerapkan ajaran nggak boleh memanggil kafir pada orang kafir kalau masih hidup. Pir, mau kemana Pir? Nggak boleh. Manggil orang kafir kepada orang kafir kan bener kan? Bener kan? Nggak boleh. Ini dalam akhlak Islam ya. Karena siapa tahu suatu saat disadarkan oleh Allah.
Bahkan Islamnya lebih baik daripada pemanggilnya. Kita nggak pernah tahu. Tapi kalau dia sudah meninggal menolak Islam, berarti itu kafir. Ya, bisa disebut kafir. Tapi kalau masih hidup nggak boleh. Karena hidup adalah kesempatan. Itu singkatnya. Jadi dalam ajaran Islam, hidup adalah kesempatan. Yang kafir bisa menjadi muslim, yang muslim belum tentu tetap muslim. Karena godaan tertentu, dia bisa berubah. Ya, yang muslim, yang sudah muslim jangan pede. Karena Anda bisa mendapat ujian, naudzubillah, tidak bisa lulus, tidak lulus. Yang kafir boleh jadi dapat hidayah dari Allah. Nah, kita nggak pernah tahu. Hadis berikutnya, al-bad'u bil mayamin fi ghasil mar'a al-maitah wa dhafri sya'riha. Memulai dengan yang kanan dalam memandikan perempuan. Ini kalau dalam sejarahnya perempuan ya. Dan membuka gelungnya. Jadi kalau ada rambutnya tebal, dibuka. Kepangnya. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, Rasulullah bersabda, ibda'na bimaya miniha. Mulailah dengan kanan. Jadi nyiramnya sebelah kanan dulu. Wa mawadhi'al wudu, dan tempat-tempat wudu, anggota wudu diduluin. Ya, sebab nanti di hari kiamat akan bersinar. Wa fil lafzil Bukhari, dalam riwayat Bukhari redaksinya begini, fadafarna syaraha, hendaklah dilepas rambutnya. Salah satu quru, menjadi 3. Menjadi 3 sih, kepang dah. 3 ya? Sini 3. Nggak tahu tuh bagaimana ibu-ibu ya. Katanya dikepang 3, masa sih? Fa'alqaina khalfaha, lalu diletakkan di belakang rambutnya itu. Maksudnya jangan di ke depan, depannya serem kan. Kesimpulan. Istibabu takdil mayamin fi ghasil mayit wa sairu taharat. Dianjurkan kita mendahulukan kanan kalau ada 2 ya. Tapi kalau hidung kan nggak ada kanan, nggak ada kiri. Hidung mah 1 kan, masa sebelah sini dulu mandiinnya. Yang 2, seperti telinga kanan kiri, kanan dulu. Kalau mulut mah cuma 1, nggak boleh ke sebelah sini dulu. Kalau yang 1 nggak ada kanan, nggak ada kiri. Wasair taharat, begitu juga dalam bersuci kita dianjurkan kanan dulu. Wayal haqqu anwat fadail. Dan disamakan dengan semua keutamaan. Tapi yang saudara patut catat adalah mendahulukan kanan untuk yang baik, itu ajaran Islam. Punya kita, khas. Ya, jadi di kalangan orang kafir tuh nggak ada perbedaan. Kanan kiri tetap sama. Maksudnya tidak ada anjuran lebih baik gitu. Jadi yang menyatakan memuliakan kanan itu Islam. Ya, jadi kanan dulu. Contohnya kita kalau dilayani orang pakai tangan kiri, gimana Anda melihatnya? Kayak nggak resep kan? Contohnya ada orang melayani pakai tangan kiri tuh, apalagi makanan. Nah di dunia bukan Islam, kanan kiri sama aja, nggak ada keistimewaan itu. Jadi yang mengistimewakan kanan itu khas ajaran Islam. Sama dengan ini iddah. Jadi ajaran-ajaran Islam yang eksklusif punya Islam, iddah, masa tunggu. Di kalangan selain Islam nggak ada. Jadi yang namanya haid embat aja. Ya, nggak ada larangan. Setelah orang dicerai, kan dalam ajaran Islam harus iddah, masa tunggu. Nggak boleh langsung nikah kan. Kalau ditinggal wafat 4 bulan 10 hari contohnya, atau kalau hamil sampai melahirkan. Kalau di sana nggak ada, di luar Islam nggak ada. Jadi itu khas ajaran Islam. Sama dengan tadi, ya, mengutamakan yang kanan itu keistimewaan ajaran Islam. Jadi ditekankan dalam berbagai hal, mandi sebelah kanan, apa kanan. Ini kebiasaan yang kanan itu yang baik. Kalau yang kotor-kotor kiri. Yang kedua, istibabul wudul mayit. Dianjurkan mewudukan mayit. Wa huwa madhabu Syafi'i wa Malik
rahimahumallah. Rahimahumallah. Itu adalah mazhab Syafi'i dan Malik, menganjurkan mewudukan mayit. Ya, serta jumhur kebanyakan ulama. Yang ketiga, an-nisa ahaqqu bil ghairi min zaujiha fil asal. Perempuan lebih berhak memandikan perempuan daripada suaminya. Jadi kalau jenazahnya perempuan, mana yang lebih utama, suami atau perempuan sejenisnya? Nah, di sini lebih utama perempuan. Yang memandikan perempuan. Ya, daripada suami. Jadi suami adalah level kedua. Kalau udah nggak ada lagi, jadi dia boleh. Wali zauji ghuslu zaujati. Seorang suami boleh memandikan istrinya, yaitu karena waktu hidupnya saja boleh ngelihat. Ya. Jadi seorang istri tanpa mengenakan pakaian sebenang lembar pun, selembar pakaian pun, kain pun, itu tidak berdosa di depan suami. Waktu hidupnya, apalagi meninggalnya. Gitu. Ya, wali zaujati ghuslu zaujiha. Begitu juga seorang istri boleh memandikan suaminya. Jadi maksudnya kalau ada istri masuk ke ruangan permandian suami, ya jangan dilarang. Atau suami masuk ke tempat mandi istrinya, tidak boleh dilarang. Soal dia mau memandikan atau enggak, itu hal lain. Ya, kalau dia memantau beres apa enggak gitu kan, ya enggak ada masalah, enggak boleh dilarang. Yang keempat, istadalla ba'du bi hadzal hadits ana la yajib ghuslu ala man ghasala maitan. Hadis ini menjadi dalil tidak wajibnya mandi terhadap orang yang sudah memandikan mayat. Jadi orang yang sudah memandikan mayat tidak wajib mandi. Tidak wajib ya. Bukan tidak sunnah, tapi tidak wajib. Li'anal haditha maudhi'u ta'lim. Falau wajaba la alimahu Rasulullah laha walakin jumhur ala istibabi. Kalau memang itu wajib, tentu Rasulullah akan memberitahu. Tetapi jumhur, kebanyakan ulama mengatakan orang yang memandikan jenazah sunnah mandi. Ya mungkin bagi kita supaya nggak ada kontaminasi kali ya. Apalagi zaman COVID itu kan sentuhan-sentuhan. Nggak pernah tahu. Jadi COVID ini juga memberi pelajaran penting buat kita. Itulah idealnya kesehatan, gitu kan? Jadi kalau kita masih pakai sekarang pun bagus. Pakai masker. Contohnya kalau kita ya mendapati diri kita bersin sampai 4 kali, udah angguran jangan ke masjid. Memang Anda ke masjid sunnah, tapi nularin orang juga bukan sunnah. Madar. Kecuali Anda pakai alat itu. Jadi nularin orang itu kan juga nggak bagus gitu kan. Yang kelima, la yujadu tanafin bainal bati bil mayamin wa maudhi'al wudu li alimkan bid'ah bi maudhi'il wudu wa bil mayamin. Tidak ada pertentangan antara memulai anggota yang kanan dengan anggota wudu. Jadi cara memandikan itu katanya wudu dulu ya, anggota wudu dulu yang didului. Yang sebelah kanan. Yang keenam, istadalla Syafi'i rahimahullah wa man wafaqahu ala istibabi tasrihi sya'. Imam Syafi'i dan orang yang sama dengan beliau ya menyatakan dianjurkan rambut yang panjang diurai. Jadi gelungnya itu diurai. Dibuka lah. Wastibabu tasrihil mar'ah wa tadfiriha. Serta dianjurkan disisirin ya. Disisirin juga ya. Disisirin. Kalau di kalangan orang kafir malah bukan sekedar sisir, di make up. Pakai lipstick. Dan itu tukang dandannya mahal. Tukang ininya, riasnya mahal. Karena dia kan merias itu ngeri-ngeri juga tuh, mangap begitu. Wah. Pas wah gitu. Nah itu. Jadi kalau kita lihat kan nanti dibuka tuh, setiap pengunjung ngebuka. Ya, sebelum betul-betul ditutup. Jadi mereka lebih apa ya?
arahnya itu lebih menganjurkan melihat gitu. Orang kafir, kalau kita kan cenderung jangan, ya kan? Jadi diperlihatkan. Malah kadang-kadang petinya kaca. Tuh dia lagi tidur, dirias. Jadi maksudnya sudah pergi dengan tenang. Tapi ini pendapat ini ditolak dalam ajaran Islam. Sudah sampai di peristirahatan terakhir. Ini ditolak dalam ajaran Islam. Sebab barzakh bukan akhir. Tapi dia stasiun saja. Jadi nanti akan ada lagi ya. Hisab, mizan, sirat. Ya, transit saja. Yang ketujuh, ta'limul imam man la imalau bil amri ladzi yaqau fihi. Mengajarkan pengajaran imam terhadap orang yang tidak tahu dengan perintah. Nah, jadi kalau orang yang sudah biasa, di sini ada tajhizul janazah, timnya sudah ada kan? Jadi diusahakan jangan mengandalkan orang lain. Kita masih mengandalkan orang lain dalam penggalian kubur ya. Mereka nggak mau dialih tugaskan. Ya jahatnya kalau lagi maulid. Pas ada yang meninggal, mereka ritual maulid. Nggak mau tuh. Ntar aja lah. Emang orang mati bisa diatur. Salahnya matinya lagi maulid. Ya lagi ritual. Jadi maulid dapat, itu dapat mau dua-dua itu. Udah kalau gitu kita aja nggak mau. Digantikan nggak mau. Nah ini nggak boleh ya, karena dalam ajaran Islam harus segera. Ya kalau normal gitu kan, kalau yang nggak normal, naudzubillah yang kecelakaan, yang sakit, ya ngalir terus. Wa tafidu ilaihi idza kana ahlan lidzalika ba'da ayyunabbiyu ala ilatil hukm. Jadi pengurusan jenazah itu harus diserahkan kepada ahlinya. Kalau kita khawatir akan ditangani bukan ahlinya, ya kita wasiat saja. Tolong diurus oleh si A. Ya, maka aman. Demikianlah kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap berkenan melindungi dan menjaga keimanan kita dari syubhat dan syahwat, dari segala fitnah. Semoga Allah memudahkan hidup anak-anak kita, memberkahi mereka dan mentakdirkan mereka menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.